Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasiswa yang dirahmati Allah, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya nama Ghaffar Ismail dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menyampaikan pembelajaran lewat internet atau daring dengan judul Konsep Ilmu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ilmu adalah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmu sebagai hal yang paling utama dan pertama sebelum amal. Seseorang ketika dia beramal, ketika dia mau berbuat, maka harus dilandasi oleh ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha berilmu. Dia adalah Allamul Ghuyub, Maha tahu segala yang gaib, dan Allah adalah sumber ilmu. Semua ilmu berangkat dari dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam banyak ayat tentang ilmu, bahwa Allah mengetahui segala yang ada di muka bumi, di laut, di darat, di langit, dan seluruh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tampak maupun yang tidak, maka saat itulah Allah itu disebut dengan Allamul Ghuyub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah tahu apa yang ada pada diri mereka, dan ada yang ada di belakang mereka. Dan tidak ada satupun yang tertutupi dari pengetahuan Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka Allah itu Maha berilmu. Kul, katakanlah Muhammad, lau kanal bahru midatal li kalimati rabbi, seandainya semua tinta itu menjadi kalimat Tuhanku, seandainya lautan itu menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, niscaya akan habis itu lautan, padahal kalimat Allah masih tetap. Walau ji'na bimislihi madada, seandainya engkau datangkan lautan yang semisal itu. Karena ilmu Allah itu maha luas. Allah adalah zat yang maha berilmu. Karena itulah, para sekalian, kita berangkat ilmu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ilmu itu? Maka sekarang kita masuk pada definisi ilmu. Dalam ilmu mantik dikatakan ilmu adalah intiba'u surati syai'i fi dzihni. Gambaran sesuatu di dalam pikiran, itulah ilmu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang masuk dalam pikiran kita, itu adalah pengetahuan. Tinggal kemudian pengetahuan itu kita olah. Karena itulah maka Ar-Raghib Al-Isfahani juga mengatakan ilmu adalah idrakus syai'i bihaqiqatihi. Ilmu adalah pencapaian terhadap sesuatu dengan hakikatnya. Jadi misalnya kita tahu tentang lampu. Apa itu lampu? Kalau kita tahu, oh lampu itu adalah yang menerangi. Berarti kita punya ilmu tentang lampu. Al-Ghazali juga mengatakan ilmu itu adalah ma'rifatus syai'i ala ma huwa bihi.
pengetahuan terhadap sesuatu yang ada padanya. Kemudian juga yang lain mengatakan husulud dhihni ala syai', pencapaian sesuatu kepada pencapaian pikiran pada sesuatu. Karena itulah maka kemudian kita tahu apa itu ilmu. Maka Imam Al-Ghazali bagi ilmu ada dua, ada ulumus syar'iyah dan al-ulum ghairis syar'iyah. Yang syar'iyah ini misalnya berangkatnya dari ayat-ayat qauliyah, dari wahyu, dari nubuwah, dan sekarang menjadi ilmu agama Islam. Lalu kalau ulum ghairu syar'iyah itu ada sains, berangkat dari ayat-ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta, yang dimulai dari filsafat, berpikir, logika, dan matematika. Karena itulah maka ilmu ini, baik syar'iyah maupun ghairu syar'iyah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-ulumus syar'iyah ini berisi yang pertama adalah guidance, hudan, makanya Quran itu hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia secara umum sekaligus petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dia pedoman hidup. Sunnah menjelaskan dan merinci serta bagaimana praktek pelaksanaannya. Maka Al-Quran dan Sunnah ini sumber ilmu sebagai pedoman. Kemudian yang kedua, cara hidup yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah itu juga dirumuskan melalui ilmu fikih, ilmu akidah, akhlak, tafsir. Kemudian juga ada ilmu alatnya, ada usul fikih, ada ilmu tafsir dan mustalah hadis. Yang pertama dan kedua yaitu guidance ini, kemudian ilmu fikih, akidah ini yang seharusnya kita miliki sebagai seorang muslim. Sementara yang ghairu syar'iyah itu ada lebih 2000 ayat berbicara mengenai alam semesta. Itu lahir sains dari sana. Kemudian Al-Farabi berangkat belajar dari Aristoteles, kemudian Ibnu Sina membagi ada ilmu yang teoritis, sains teoritis, dan yang praktis. Lalu dari ilmu ini, saudara sekalian, dari sains ini lalu dibagi kembali menjadi ada matematika, ada logika, ada aljabar, dan lain-lainnya. Inilah ilmu sains atau ghairu syar'iyah. Kita wajib menuntut ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Jelas Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian ilmu apa yang harus kita pelajari, yang wajib kita pelajari, yaitu yang fardu ain, itu adalah ilmu-ilmu syariah, yaitu ilmu untuk bisa kita berinteraksi dengan Allah dengan cara yang terbaik, dan berinteraksi dengan manusia. Di situ adalah ilmu yang harus kita tahu halal dan haram. Juga ilmu yang berkaitan dengan profesi kita, misalnya ini boleh, ini tidak boleh. Tapi ilmu yang ghairu syar'iyah itu wajib juga, wajib kifayah. Di antara kita harus ada yang tahu sains, harus ada yang tahu tentang handasah, arsitektur, teknik, ya, dan lain-lainnya. Tetapi semua orang muslim, apapun pekerjaannya, dia harus tahu ilmu tentang ibadah kepada Allah, ilmu halal dan haram terhadap pekerjaannya. Dengan demikian maka, anak sekalian, ilmu di dalam Islam menduduki nilai yang sangat penting sebelum amal. Seseorang kalau beramal tanpa ilmu, maka dia akan buta. Tapi orang yang berilmu tanpa amal, maka dia akan pincang. Maka amanu wa amilus sholihat, ya, iman, lalu ilmu dan amal, ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu materi kita tentang ilmu di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.